Jadi yang menjadi coach adalah Ibu Asmiati. Ibu Oke. Kemudian coachingnya adalah Ibu Adi Samsidar dan saya sebagai pengamat. Kasusnya begini, ada seorang murid yang bercerita bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dari salah satu mata pelajaran di kelasnya. Guru tersebut katanya membuka les privat bahasa Inggris dan sebagian besar teman-teman di kelasnya itu ikut di les privat tersebut, kecuali dia. Murid itu semua merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir bahwa ada murid yang tidak mau ikut di les privatnya. Bahkan murid itu mengatakan bahwa ada juga kaitannya dengan nilai. Ketika tidak ikut les akan berkaitan dengan nilai yang akan diperolehnya, dan ini kan tidak adil menurut dia. Nah, kira-kira bagaimana cara si coach bisa menangani masalah ini? Saya persilahkan. Assalamualaikum Nak Samsidar. Waalaikumsalam Bu. Apa ini kok kelihatan murung? Biasanya ceria. Iya Bu, saya sedih, bingung Bu. Loh, kok sedih, ada apa? Bagaimana Bu ya mengatakannya? Saya takut Bu. Loh, nggak usah takut. Kamu bisa berdiskusi dengan Ibu tentang masalahmu. Bagaimana? Mau Bu? Oh ya, kebetulan Ibu nggak ada jam mengajar. Ayo, kita pilih tempat di mana kamu merasa nyaman. Baik Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi, kira-kira apa yang ingin kamu dapatkan setelah kita berbincang-bincang setelah ini? Saya hanya ingin solusi Bu dari permasalahan saya supaya nilai saya tinggi bisa sama dengan teman-teman saya. Ada apa dengan teman-teman? Begini Bu, Pak Sudi membuka les privat di rumahnya. Ya. Pelajaran apa Samsidar? Pelajaran bahasa Inggris Bu. Terus masalahnya apa? Itulah Bu, sebenarnya banyak teman saya yang mengikuti les privat tersebut, tetapi saya tidak ikut Bu. Ya. Terus Pak Sudi sering menyinggung kami yang tidak mau ikut les privat Bu. Mengapa kamu tidak ikut Nak? Saya tidak punya biaya Bu untuk ikut les privat bahasa Inggris. Oh begitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman dengan Pak Sudi yang sering menyindir ketika tidak ikut, kalian yang tidak ikut privat. Apakah selama ini Pak Sudi sudah tahu bahwa kamu tuh tidak ikut karena biaya yang tidak ada? Belum Bu, saya takut Bu, nanti saya dimarahi Pak Sudi Bu. Loh, menurut kamu Pak Sudi itu guru tipe... Beliau baik Bu, dan mempunyai semangat yang tinggi dalam mengajar. Apakah jika kamu terus terang, beliau kira-kira akan marah? Sepertinya tidak Bu, karena beliau selama ini tidak pernah memarahi saya. Nah, berarti Pak Sudi itu guru yang baik, kamunya saja yang belum mencoba. Betul Bu, tetapi bukan cuma itu Bu, nilai yang diberikan pun tidak adil menurut saya. Karena yang mengikuti les privat Pak Sudi itu nilainya tinggi dibanding kami yang tidak ikut les Bu. Iya kah? Ibu mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan agar nilai kamu juga tinggi seperti mereka yang ikut les privat tadi? Ya saya lakukan Bu, setelah pulang sekolah saya mengulang pelajaran di rumah Bu. Ya. Ada lagi? Saya membuat catatan Bu tentang apa yang belum saya mengerti.
Oh, jadi kamu membuat catatan jika ada materi yang belum dimengerti. Nah, dengan membuat catatan itu, adakah solusinya agar bisa dapat nilai tinggi seperti teman yang lain? Belum sih, Bu. Saya kadang bingung menyelesaikan soal rumit sendiri di rumah, Bu. Oh, jadi belajar sendiri di rumah ya? Adakah Iya, Bu. kemungkinan yang lain yang bisa kamu lakukan agar nilaimu bagus? Apa ya, Bu? Mungkin saya seharusnya belajar bersama dengan teman yang lain, Bu, atau bekerja kelompok. Itu ide yang bagus menurut Ibu, ya. Bekerja kelompok itu kan berarti bekerja sama ya dengan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya strategi apa yang kamu akan lakukan agar tujuanmu itu tadi untuk mendapat nilai tinggi itu bisa kamu dapat atau tercapai dari tujuan kamu tadi? Pertama, saya mau bertemu dengan Pak Sudi, akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les privat karena kurang biaya, Bu. Oh, lalu apa lagi yang bisa kamu sampaikan? Saya akan memohon izin, akan melakukan belajar kelompok dengan salah satu teman yang ikut les, begitu, Bu. Iya, bagus ya Samsidar. Selanjutnya apa lagi bisa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba menghubungi salah satu teman yang ikut les privat supaya mereka mau membantu saya menyelesaikan tugas di rumah dan bekerja sama untuk membahas materi yang belum saya pahami, Bu. Nah, kira-kira ya hambatan apa yang akan kamu dapatkan dengan rencana itu? Mungkin waktu, Bu. Hambatannya waktu karena bisa saja waktunya bertepatan dengan waktu les privat mereka, Bu. Oh, lalu apa solusinya? Begini, Bu, mungkin saya akan mencari teman yang dekat rumahnya dari rumah saya dan akan berdiskusi agar mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam belajar pada malam hari. Setelah mungkin dia ikut les, Ibu. Wah, saya sangat mendukung rencana itu. Itu rencana yang baik loh, Samsidar. Apa ya ukuran keberhasilan rencanamu itu? Jika nanti Bu nilai ulangan saya meningkat dibanding sebelum saya belajar sama teman, Bu. Oh iya iya. Terus komitmen apa yang kamu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Meski saya tidak ikut les, saya berharap bisa mendapatkan nilai tinggi seperti teman saya yang ikut les, Ibu. Baik, semangat ya. Siapa saja yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen ini? Teman saya, Bu, yang sudah ikut les, yaitu Musdalifah yang akan membantu saya dalam memahami pelajaran yang sulit bagi saya. Dia kan ikut les. Kebetulan rumah dia dekat dengan rumah saya, Bu. Oh, bagus berarti ya. Oke. Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari perbincangan kita hari ini? Minggu depan, Bu. Setelah saya ulangan harian, saya akan menunjukkan ke Ibu nilai saya. Apakah ada peningkatan atau tidak, Ibu? Baik. Saya bangga dengan kamu, Nak. Tetap semangat ya. Semoga kamu sukses. Terima kasih, Bu, atas waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya mau pamit dulu, Bu, ke kelas. Baik. Sama-sama. Silakan, Nak. Terima kasih, Bu. Apa ya, ketujuan dulu sebagai huruf pertama dari Tirta ini. Saya kira ketika coach memulai percakapannya tadi, ada satu kalimat yang sangat tajam menurut saya untuk menunjukkan bahwa
dia berusaha untuk membuat si coach itu tahu untuk apa mereka berbincang-bincang seperti ini. Itu yang pertama. Coba kita lihat di sini ada kalimat saya ingin solusi dari permasalahan saya itu. Apa itu? Nilai saya tinggi sama dengan teman. Ini. Karena asumsinya bahwa si guru itu kan membuat diskriminasi terhadap kelompok siswa yang ikut privat dan siswa yang tidak ikut privat. Ya. Itu yang pertama. Jadi tujuan utama perbincangan itu sudah diketahui oleh si coach, oleh si siswa. Kenapa ada percakapan yang seperti ini? Kemudian dari sisi membangun hubungan sebagai salah satu hal yang sangat penting antara si coach dan si coach itu saya kira terbangun juga dengan baik di sini. Kalimat-kalimat dan intonasi Ibu Mia sebagai seorang coach itu sangat bagus sekali, lembut. Cuma mata yang kelihatan tetap menuju kepada layar itu menunjukkan bahwa dia menempatkan layarnya itu pas di depan kamera. That's okay, tapi intonasinya bagus sekali. Itu adalah salah satu cara ya untuk membangun komunikasi, membangun hubungan yang positif antara coach dan coachee. Kemudian kita ke cara mengidentifikasi huruf I sebagai huruf kedua dari Tirta. Pertanyaan-pertanyaan identifikasi itu cukup bagus sekali. Itu membimbing si siswa, si murid atau si coachee untuk mengetahui bahwa sebenarnya yang kamu rasakan itu hanyalah asumsi-asumsi yang tidak punya dasar, agar si murid memahami bahwa jangan seperti itu cara berpikirnya. Itu bagus sekali menuntun si coach ke arah itu. Sehingga kita lihat tadi bahwa apakah Pak Sudi itu pemarah? Oh tidak, dia baik sekali. Nah di sini membuat si coach itu sadar. Harusnya saya tidak bisa berprasangka seperti ini. Cuma cara menuntun untuk menghilangkan rasa-rasa itu tadi tidak ada mungkin kalimat-kalimat dari coach agar kesangsian atau keraguan-raguan terhadap guru tadi itu dihilangkan di situ tadi. Nah, kan fokusnya nanti lari kepada peningkatan nilai. Kemudian umpan baliknya coach sangat bagus juga, sangat bagus sekali. Meminta bagaimana cara peningkatan nilai. Di sini makanya tadi saya menekankan ketika saya membaca kasus pengantar kasus, saya menekankan kata merasa. Karena itulah yang harus dihilangkan. Ya. Oke. Kita ke rencana sebagai huruf ketiga dari Tirta. Rencana aksinya itu dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dalam rangka untuk peningkatan nilai itu. Dia akan belajar dengan kelompok dengan teman-temannya. Bagus lagi apa yang dipelajari, di situ bisa dapat di les privat itu bisa juga dia pelajari meskipun dia tidak ikut, karena si Musdalifah katanya tadi itu salah satu siswa yang ikut di kelompok itu. Jadi secara otomatis siswa ini juga bisa belajar apa yang dipelajari di privat sebagai salah satu cara untuk mengangkat nilainya yang dianggapnya rendah. Berikutnya kita ke tanggung jawab. Tanggung jawab tadi diantar dengan bagus untuk membuat bahwa saya harus begini, dan saya harus begini, ditutup dengan suatu pujian yang sangat membesarkan semangat kepada si coach itu. Saya kira demikian komentar saya. Terima kasih.